Kisah ini disebutkan beberapa kali dalam Al-Quran. Salah satunya pada surat Asy-Syu'ara ayat 176 hingga 191. Diceritakan bahwa pada zaman Nabi Syu'aib ada suatu kaum yang lebih memilih menyembah pohon daripada beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akibatnya, Allah menurunkan azab berupa gempa bumi yang dahsyat menghancurkan kaum ini. Nabi Syu'aib alaihi salam diperintahkan Allah untuk berdakwah kepada suatu kaum yang tinggal di daerah Madyan, sebuah kawasan di antara Hijaz dan Syam. Kaum ini terkenal dengan julukan Ashabul Aikah yang memiliki arti penyembah pohon. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, surat Asy-Syu'ara ayat 176. Penduduk Aikah telah mendustakan para nabi. Selain menyembah pohon, mereka juga menyembah berhala yang diyakini sebagai warisan para nenek moyang. Nabi Syu'aib tak henti-hentinya mengajak kaum Aikah untuk meninggalkan sesembahan mereka yang tidak bisa memberi manfaat sedikit pun. Namun sayangnya mereka tetap pada keyakinannya. Wahai kaumku, sembahlah Allah SWT. Sesungguhnya tidak ada Tuhan sesembahan yang pantas bagimu selain Dia. Sebagian besar kaum Aikah berprofesi sebagai pedagang. Salah satu kebiasaan buruk kaum Aikah yang masih sangat sulit dihilangkan adalah suka mengurangi takaran timbangan. Ketika tiba musim panen, mereka membeli barang sebanyak-banyak dengan harga yang sangat murah untuk disimpan di gudang. Sebaliknya, saat datang musim paceklik, mereka akan mencekik pembeli dengan menaikkan barang dengan harga yang tinggi. Wahai penduduk Aikah, hentikanlah kebiasaan mengurangi hak orang lain dalam timbangan kalian. Sesungguhnya, perbuatan itu sangat dibenci oleh Allah. Padahal Allah SWT telah memberikan kalian kehidupan yang makmur. Seharusnya, kalian mengucap syukur atas limpahan nikmatnya. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, Surat Hud ayat 85. Dan wahai kaumku, penuhilah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka, dan jangan kamu membuat kejahatan di bumi dengan membuat kerusakan. Wahai Syu'aib, apakah Tuhanmu yang menyuruhmu untuk melarang kami mengelola harta sesuai cara yang kami kehendaki? Wahai kaumku, aku hanya bermaksud untuk memperbaiki perbuatan keji kalian selama masih diberi kemampuan. Semua petunjuk yang aku ikuti hanya dari Allah. Hanya kepadanya aku bertawakal, dan kepadanya pula aku kembali. Jadi, sekarang engkau juga menyuruh agar meninggalkan sesembahan para nenek moyang kami? Tidak semudah itu, wahai Syu'aib. Wahai kaumku, sesungguhnya aku lebih khawatir kepada kalian. Jika kalian tetap tidak mau beriman kepada Allah, Allah akan menimpakan azab yang pedih. Ingatkah kalian siksaan yang ditimpakan Allah kepada kaum Nuh, Hud, Saleh, bahkan kaum Lut, nenek moyang kalian sendiri? Apa yang engkau bicarakan, wahai Syu'aib? Itu hanya cerita dongeng pengantar tidur yang sulit kami percaya. Mendengar hal itu, Nabi Syu'aib merasa sedih. Beliau terus memikirkan nasib kaumnya yang sangat sulit untuk diajak berbuat kebaikan. Namun begitu, beliau tidak putus asa. Nabi Syu'aib terus berdoa kepada Allah agar kaumnya segera diberikan hidayah. Ya Allah, bukakanlah pintu hati mereka agar mau mengikuti ajaranku. Di antara kaum Aikah yang menentang ajaran Nabi Syu'aib, ada sebagian orang yang mulai menyadari kesalahannya. Sepertinya apa yang dikatakan Nabi Syu'aib itu ada benarnya. Ya, aku juga merasa begitu. Apa sebaiknya kita tinggalkan saja berhala-berhala itu? Lebih baik kita datang menemui Syu'aib agar mendapatkan pencerahan darinya. Tepat sekali, ayo kita menemuinya. Ketika kaum Aikah mengetahui ada sebagian dari mereka yang mengikuti ajaran Nabi Syu'aib, mereka sangat marah. Mereka sengaja menghalangi orang-orang yang menuju rumah Nabi Syu'aib.
hinaan dan cacian keluar dari mulut mereka. Wahai Syuaib, pergilah engkau dari negeri Madian bersama pengikutmu. Kami tetap tidak akan menyembah Allah. Jikalau benar engkau seorang Rasul, maka mintalah kepada Allah menurunkan azab itu. Hahaha. Kedengarannya sangat mustahil, bukan? Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, Surat Asy-Syu'ara ayat 187. Maka jatuhkanlah kepada kami gumpalan dari langit, jika engkau termasuk orang-orang yang benar. Perkataan itu menandakan kesombongan kaum Aikah. Mereka lupa bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Sesungguhnya Allah SWT lebih mengetahui siapa yang berdusta dan azab bagi para pendusta. Wahai kaumku, sebelum terlambat, mohonlah ampunan kepada Allah, kemudian bertaubatlah. Sungguh, Allah SWT Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kemudian Nabi Syuaib dan pengikutnya meninggalkan negeri Madian. Beberapa hari setelah kepergian Nabi Syuaib dan pengikutnya, terjadi keanehan di langit. Awan biru berubah menjadi hitam, bergulung-gulung dan bergerak perlahan menaungi negeri Madian. Awan hitam itu menimbulkan hawa panas yang menyengat sampai ke ubun-ubun. Kaum Aikah mengeluh kepanasan. Terdengar suara guntur menggelegar dan disusul dengan gempa yang dahsyat. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 91. Lalu datanglah gempa menimpa mereka, dan mereka pun mati bergelimpangan di dalam reruntuhan rumah mereka. Pada hari itu kaum Aikah mendapatkan siksaan yang sangat pedih. Sungguh janji Allah itu benar adanya. Demikianlah kisah Ashabul Aikah yang mendustakan Nabi Syuaib dan tidak percaya akan azab dari Allah. Beberapa pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah ini, diantaranya, pertama, jangan suka berbuat curang. Contohnya dengan mengurangi takaran dalam timbangan, karena perbuatan tersebut termasuk bentuk pencurian. Kedua, jangan sekali-kali bersikap sombong, apalagi mengatakan hal-hal buruk yang dapat membuat Allah murka. Bisa jadi hal tersebut dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.